Yuk, selamat malam. Jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu. Sebenarnya bukan bintang tamu sih ya. Apa? Sebenarnya ya yang punya channel. Oh, iya. Kru sendiri. Cuman di sini dispesialkan. perannya. Oh, Jadi bintang tamu malam ini yaitu pemimpin dari channel YouTube ini, ya. Nah, jadi kita sambut, namanya adalah Warosi, yang biasa disebut dengan Cakwa. Selamat datang. iya. Terima kasih. Selamat datang juga. Jadi di edisi kali ini akan ada sesi bincang-bincang mengenai kehidupan sosial, dimana dimulai dari satu hal yang perlu dibahas sih, tentang jodoh. Nah, ini cukup berat sih kalau dibahas. Cukup menarik ya. Cukup menarik, cukup berat. Terus penjabarannya juga luas lah. Tapi ya kalau mau sih ya saksikan aja gitu. Tonton sampai habis. Jadi gimana ini, Cawa? Kabar hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Tadi puasa juga lancar. Alhamdulillah. Buka juga ya seadanya lah. Pacar gimana, pacar? Aman? Pacar untuk hari ini ya biasa zona teman lah, friendzone. Oh, friendzone gitu ya. Iya. Waduh, ini menyakitkan banget ini, guys. Gimana ini? Mau niat pacaran atau friendzone nih? Gini, jadi di sini saya ingin bertanya ini soal tentang jodoh, dimana menurut masing-masing pribadi itu mempunyai argumen yang sangat berbeda gitu. Ya benar. Mengenai pandangan masing-masingnya gitu. Kalau menurut Cakwa sendiri itu gimana? Kalau menurutku wanita itu dinikahi karena 4 hal. Hartanya, nasabnya, karena kecantikannya, yang terakhir itu karena agamanya. Iya. Terus untuk memastikan gimana cara mencari jodoh yang baik, yang pas di kriteria kita sendiri, menurut Cakwa? Kalau menurut aku pribadi, ketika kita mencintai seseorang dan ingin memilikinya atau menikahinya, maka dari keempat hal tersebut setidaknya ada paling enggak itu agamanya. Gitu. Terus untuk yang lain? Untuk yang lain itu bisa menyusul. Apa aja? Yang hartanya, nasabnya, kecantikannya itu bisa menyusul. Yang penting ada agamanya. Nah, kalau misal kita mendapat jodoh itu yang hanya memiliki 4, kan tadi kan 4 ya? Iya. Nasabnya saja, itu gimana? Kalau nasabnya saja, pokoknya yang penting agamanya. Kalau nasab ada tapi agamanya buruk, jangan dinikahi. Maksudnya itu mencoba mencari yang lain. Ini berarti Cakwa ngasih apa sesuai ini ya, agamais ya, dikit. Iya, agama religius. Terus kalau misal kita dapat kecantikannya doang, gimana? Sama kayak nasab. Jadi selama cantik, kalau nasabnya, kalau imannya nggak ada, kalau agamanya nggak ada, ya coba cari yang lain. Gitu. Oke. Pokoknya- Bagian itu udah terjawab ya. Jadi kalau bagi cowok, ya kan, maksudnya itu kalau misal kan ada 4 tadi ya pilihannya, nasab apa aja tadi? Harta, Nasab, cantikannya, kecantikannya, sama agamanya. sama agamanya. Nah, yang paling utama itu harus agama sebenarnya. Cuman dibalik, ditaruh di belakang sendiri gitu. Nah, Bener. jadi kalau kita bagi cowok, seenggaknya minimal harus ada agamanya. Ini paling utama sih gitu. Nah, terus untuk selanjutnya ini mengenai kayak misal
sudut pandang orang tua, bagaimana cara anak memilih jodohnya, memilih pasangan yang pas Kalau untuk dirinya sendiri. masalah orang tua itu kan beda-beda. Ada orang tua yang kepengin anaknya itu dijodohkan. Ada yang orang tua itu tipenya, oh biarkanlah anak saya cari sendiri. Nah, gitu. Itu paling enggak dua itu. Terus kalau misal kita sebagai cowok ataupun sebagai cewek sudah mendapatkan pasangan yang pas, tapi di mata orang tua kita masing-masing itu seperti agak kayak nggak direstuin gitulah sedikit, gitu. Itu gimana? Kalau masalah nggak direstuin, sebabnya apa gitu? Iya juga sih, sebabnya apa dulu Iya. gitu. Jadi Sebabnya apa? apa ya? Nggak mungkin dong anak nggak suka sama pasangannya tanpa sebab apa gitu. Iya. Bisa jadi dia kaya, tajir, atau dia baik imannya, atau gimana gitulah. Mungkin ya banyak lah yang bikin ini sih pasangan nyaman gitu sama pasangannya juga. Iya. Nah, kalau misal juga seperti gini, di saat kita mau nikah nih sama pasangan kita, kita udah niat mantap banget, terus apapun yang dirancang nanti untuk pernikahan si anak ini itu ada di tangan anak apa di tangan orang tua sebenarnya? Untuk itu sebenarnya haknya anak itu. Kalau orang tua itu hanya memberikan sebuah restu. Untuk masalah yang lain-lain itu tergantung anak. Nah, Begitu. itu guys. Jadi kalau misalnya kalian mau nikah, itu keputusan ada di tangan kalian. Semua rencana itu di tangan kalian. Orang tua itu hanya merestui dan memberi doa. Bagi Cakwa sendiri, pernah nggak sih punya temen yang temen atau saudara yang dijodohin gitu? Banyak, bahkan teman saya banyak yang dijodohkan malah. Terus kalau menurut Cakwa nih, semisal Cakwa dijodohin, itu mau nggak? Kalau saya dijodohkan, ya mau-mau saja. Gitu ya. Iya. Nah kalau misal nih, apalagi ya, kayak setelah kita dijodohin, terus kita udah sah, terus setelah beberapa bulan kemudian tapi kita cerai, itu gimana? Perceraian itu adalah hal yang sangat dibenci oleh Sang Maha Kuasa. Jadi kalau bisa sebisa mungkin itu tidak ada kata perceraian. Jadi intinya perceraian itu jangan sampai terjadi. Sebisa mungkin apapun masalahnya yang datang di suatu hubungan satu keluarga itu tadi, kalau bisa diselesaikan secara baik-baik gitu. Iya. Kan maksudnya. Kalau bisa seperti itu. Tapi kalau misal masalah tersebut gak bisa diselesaikan secara baik-baik, ya mungkin jalan utamanya yaitu tadi perceraian, jalan satu-satunya bahkan. Cuman ya kalau bisa jangan guys gitu kan, karena Intinya perceraian itu kan sangat dibenci sama Yang Maha Kuasa gitu. betul. Terus untuk yang terakhir, tips buat mengenali jodoh kita atau pasangan kita lebih dalam itu gimana? Apa aja ya? Ya mungkin dijalani dulu. Ya ta'arufan gitu. Soalnya potensi untuk menjadi yang terbaik itu belum tentu. Karena di atas yang terbaik masih ada yang terbaik. Iya kayak gitu. Jadi potensi untuk gagal itu ada. Dan mungkin kegagalan itu adalah hal yang terbaik kita. Iya. Nah, jadi gitu tentang bincang-bincang jodoh pada malam ini. Jadi kalau misal ada yang kurang atau kurang berkenan di hati Anda, juga bisa komen di bawah atau
ya kasih saran lah ya, masukan. Kita lebih suka dikasih masukan sih. Apapun Bukan itu. pemasukan ya. Bukan pemasukan ya. Saai. Nah, ya mungkin itu yang bisa kita buat di video ini. Selebihnya kami selaku karyawan TBC mengucapkan selamat beribadah puasa dan apa mana Jawa? Iya, selamat berbahagia dengan keluarga besar lah. Selamat berbahagia dengan keluarga besar. Semoga sehat-sehat saja. Salam sama keluarga di rumah juga. Iya. Ya. Jangan kemana-mana. Ingat, ini masih corona ya. Yuk, tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.